kalimat syahadah yang dibacakan pedalang tangguh, cerdas, juga bergelar sultan serta menguasai peradaban sultan, Raden Said Tumenggung Wong Agung Menak. Jelas dalang yang terhormat kala itu dengan kalimat Sakti Mandraguna, buah kalimat syahadah dapat mengarahkan berbagai macam lapisan masyarakat dari berbagai lapisan macam-macam kebutuhan dan juga cara agama. Ini jelas seni mempengaruhi peradaban budaya di negeri Indonesia. Akan tetapi peradaban para dalang dalam hal-hal kategori di negeri yang memiliki budaya dengan bahasa daerah beraneka ragam, tidak melepaskan suku, warna kulit, dan juga antar kepentingan dari negeri-negeri wilayah di bangsa Indonesia, tanpa menghilangkan peradaban yang jelas, pengkokoh, penguat yang adalah agama, yang juga pemerintah dalam hal ini ada Departemen Agama dan juga substansi dari Departemen Agama itu sendiri. Layaknya wadah-wadah bagaikan seniman dalang, yang tentunya dalang ini yang memainkan wayang-wayang dengan berbagai macam peranan-peranannya. Adapun seni dari suara-suara yang indah, adapun para seniman-seniman ataupun juga berbagai macam karakter wayang tersebut, tetaplah dalang yang memainkan semuanya. Berbeda dengan sekarang, ada yang banyak sekali di antara wayang-wayang tersebut. Sinta misalnya, akan tetapi banyaknya Sinta dalam katur-katur jelas tampak mewarnai banyak cara dari berbagai tema-tema yang disampaikan oleh dalang. Tetapi berbeda 180 derajat ketika saat ini para dalang banyak yang mengatur, mengkritik sampai menekan sehingga lakon-lakonnya pun dibuat kepentingan semata. Tidak lagi seperti dalang-dalang dalam pewayangan kalimat syahadah yang memberikan arti makna kemajuan menata bangsa juga budaya tanpa meninggalkan kultur nenek moyang dan bapak moyang serta yang mendahului daripada tegaknya berdiri bangsa, negeri serta negara. Ini jelas perbedaan sudah tampak, bagaikan seluruhnya merubah dan boleh aktif memaksa dalang untuk mengganti tema-tema pada saat waktu yang belum habis. Seperti sinden-sinden itu melakukan lagu Nembang podo ngotoni tinegoro kang ling dharma pati direbut pokso rakyat masuk tanpa ngajak pamit angling dharma penuh pati ditinggal para rakyat mokso masinis jalan lupa budaya angling dharma kata gerbong ning mana pati punggawa lajeng lupa larang harga mokso pamit undur. Jadi temang-temang itu jelas mengatakan memaksa para pati untuk mundur, sementara rakyat masih terus memundur ke depan. Ini menyatakan budaya negara kita sudah turun semakin tidak terarah. Ini jelas arahan tidak mungkin seperti dahulu. Ketika orang-orang dulu lebih menghormati bagaimana punggawa pati mempersilahkan dulu untuk bekerja, memaksa, berjuang, dan juga memaksa dan memukul mundur para penjajah yang ada. Ini terbukti jelas
amat riskan sekali ketika budaya sudah diobok-obok dari ajas pemikiran yang lengah sedikit, dari pemikiran hati sanubari kita mengarahkan sedikit demi kerusakan. Ingatlah pepatah budaya mengatakan, aku bukan melarang untuk mencintai negeri orang lain, bangsa juga ragam kebudayaan serta cara pandang seni, akan tetapi lebih mendahulukan budaya lokal, tentu lebih arif bijaksana. Setelah itu boleh membawa muatan-muatan yang lainnya. Ingat, itulah sebuah pesan dari para leluhur termasuk di Indonesia di zaman awal-awal kemerdekaan Indonesia. Bagaikan kita bicara, ada hujan-hujan, terus kita berputar dan berputar, sampailah kepada terus laju putaran itu menunjukkan angka-angka yang dimana kita juga mempunyai arti, makna, juga berfaedahnya waktu, tanpa menghilangkan arti sebuah keuntungan dan juga faedah daripada waktu tersebut. Bukankah demi waktu kita dalam keadaan merugi kalau kita tidak memanfaatkan dari ruang waktu tersebut? Ingat, jangankan kita, bahwa nyata-nyata banyak di antara dulu cerita bahwa di tokoh-tokoh legenda yang ada lengah kita, maka banyak muatan mendesak dan juga arahan-arahan yang jelas merusak. Ini saya gambarkan gimana rakyat Projo, Amungkurat yang sempat gulu lantah oleh peradaban sesama di zaman raja Sultan Trenggono pada saat itu menjabat sultan, dan kemudian mengajak memboncengi Portugis serta sekutu untuk melawan Amungkurat, dan kemudian bekerja sama dengan putra Amungkurat. Jelas nyata peradaban itu bagaimana beratnya ujian-ujian para raja antara para ujian lainnya. Hanya karena wanita yang sudah dipinang Amungkurat sebelumnya ditaruh tempat yang namanya untuk dididik dan dilatih calon istri, kemudian anak kandungnya sedang berniat berburu, berteduh dan melihat bujangga bagaikan walam-walam di antara tenda-tenda yang teduh. Hati menggelora, cinta pun merasakan adanya getar-getar saling ingin merasakan. Alhasil karena meminta dari yang menjaga si putri tersebut tidak dihasilkan dalam mufakat yang jelas, putra Bagina pun masuk lagi ke dalam tempat kholwatnya, kamar ruang khususnya, berhari-hari tidak makan, sehingga kakek tercintanya, mertua dari Amungkurat itu merasa sedih melihat cucunya tertidur tanpa makan dan tidak mau berbicara. Do, le sayang, opo maumu? Jawab saja, lemah lembut. Dalam hati, bergumam dalam hati. Ini masih masalah cinta. Getar asmara yang terasa di dodo. Dia terasa dia sudah mau nandur sego nih kemanten anyar. Tapi yang yakin ada masalah di antaranya. Coba saya tanya lagi pada yang lainnya. Dalam semua aturan yang ada, benarkah demikian? Ternyata dilalanya dari seorang darah kakeknya pun jelas bahwa nilai firasat, intuisi ataupun insting kalau hewani jelas nyata. Di samping nilai doa dan kemudian ada kemuliaan di antara daging darahnya, buah hatinya. Dia tanya, akhirnya jawabannya tepat, mencintai seorang putri dengan ayu jelita. Alhasil dia datangi lagi tempat di mana anak itu sedang bersekolah berpendidikan. Dia tanya, kenapa tidak dibolehkan? Alasannya, ini punya paduka Amungkurat. Bagaimana kelaknya nanti? Aku mertuanya bertanggung jawab. Kalau ada apa, berikan putri itu, itulah jadi dirinya cinta. Di bopongnya itu seorang wanita, di bawahnya di berbulan madu. Alhasil bermandikan keringat ingin menghasilkan buah hatinya, yang kelak juga akan meneruskan gerak-gerak raja-rajanya. Yang jelas inilah raja aslinya. Oh, ternyata dilalah laporan dari para patinya tentang arti sebuah direbutnya bujangganya, membuat murkanya Amungkurat menjadi luluh lantah pikirannya, sehingga terjadilah hampir memutuskan kepala anak kandung kalau tidak segera melepaskan dari marga, yaitu menantu yang akarnya seharusnya menjadi istri. Ini jelas menandakan bahwa memang yang terjadi gesekan bisa dari wanita, kedudukan, tata kota, apapun harta. Tapi yang jelas ini terbukti nyata. Bagaikan kita berbicara lilin, terkadang perlu di zaman saat ini menerangi di kala gelap, tapi lilin itu pun lumer. Apa kita seperti itu, menerangi tempat ruang, tapi kita lumer? Perlu nyata-nyata. Selain lumeran dari lilin tersebut, bisa kita menjadikan gelasan-gelasan layangan yang tadi terbuat dari percikan-percikan atau pecahan beling,
sehingga tidak terlalu keras, tidak terlalu membahayakan tangan ketika menarik layangan ini. Tarik ulurnya pun tidak membahayakan. Dari benang-benang yang sudah campur dari olahan-olahan pecahan beli. Supaya licin, maka lumeran lilin itu akan kita usap dan kita lumerkan di benang tersebut. Juga berfungsi tentunya berganti lilin. Ya, biar lilin itu tetap ada pergantiannya. Itu pun terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Muhammad SAW menerangi, tapi dilemparnya batu. Kadang-kadang warisannya, subhanallah, dia limpahkan kepada generasi-generasi berikutnya. Akan tetapi ujiannya, subhanallah, ada yang belah tua, ada yang mau dibunuh, sampai hinaan cacian. Tapi kok ada terus yang mau menggantikan? Ada terus orang yang berlomba karena bersedih untuk para nabi, memacu semangat kita, menaikkan kadar iman kita. Kalau kita bersedih dengan dasar antara makhluk yang belum terbukti keutamaannya, katakan dengan tembang-tembang misalnya, untuk memecut nafsunya membara, tapi mental menghilang dalam membangun bangsa. Aku ndak kuat pulangkan kula foto ibu rono dulu merayu jagat samudra lama kula percaya bagaikan sego-sego dunia milik kita berdua, yang lain numpang seduh. Ketika janji mulia itu terbukti, ikatan suci nyata, bahwa bagian dunia ini milik berdua. Tidak terlihat lagi bahwa kan di depannya ada bencana, dan diberitakan hanya cinta, dan cinta selalu ada. Tapi ketika terjadi musibah, berjerit seakan-akan menguaikan bahwa generasi ini akan melemah dengan suatu cinta saja. Padahal nun jauhnya abahnya atau ibunya, uminya atau umaknya sudah meninggal dunia. Apalagi harus kembalikan. Kenapa tidak dari pertama meributkan arti sebuah ini bakal ada positif, akal ada ujian dan ada negatif, terus berani menanggung decak bersama, walaupun beralaskan ada yatim piatu ataupun orang tua yang sudah meninggal, tapi masih banyak yatim-yatim yang akan bersemangat. Bangunkan jiwanya, kuatkan jiwanya. Bukankah Rasul berkata, ana fakir, ana dhaif, ana yatim, membuat kita lebih semangat dengan adanya kalimat itu, bukan melemahkan cara membangun karakter jiwa. Ini membuktikan tidak perlu menyalahkan siapapun. Dinasihati, ternasihati, itu adalah disiplin kritik membangun. Bagikan ada lautan yang besar, luas, di depannya ada negeri, wilayah, provinsi yang daratannya di atas lautan. Otomatis limpahan laut itu akan segera mengisi dari relung-relung negeri tanah di wilayah provinsi itu. Apa yang terjadi ketika musim lebat, hujan atau gerimis yang terus-menerus? Dari arah laut turun ke darat. Dari darat dipenuhi hujan. Apa yang terjadi? Kecerdasan 1000 pemuda ahli menata negeri, membuat seperti bagaikan bak-bak di antara penjuru-penjuru wilayah pantai. Kemudian ditampung di situ, sehingga di dalam arahan hujan tersebut genangan air pun ditaruh di bak-bak itu. Ditampung sementara atau diangkat seperti tangki yang besar di atas permukaan daratan. Dibuat seperti tonggak mengangkat tank tersebut, pakainya karena ada isinya. Kemudian nanti serap ke atas, setelah surut berapa lama akan ditaruh ke lautan atau disaring menjadi air penyejuk dahaga. Dalam hal ini dapat dikonsumsi tentunya. Ini jelas mengatakan bahwa 1000 pemuda dengan bidang keahlian akan diposisikan untuk berlatih. Ingat, di setiap 34 provinsi satu orang dewasa ambil namanya, kemudian diberi amanah untuk mengolah 1000 orang pemuda yang mempunyai keahlian bidang, juga mempunyai posisi, terlepas golongan, jabatan, yang jelas posisi dari setiap provinsi. Kalau itu provinsi 1 1000, berarti 2, 3 sampai 34 terus dipinta 1000.
dan satu dewasa untuk dipegang amanah sebagai yang mengawasi, yang terawasi tentunya dan diawasi. Jelas ya. Ini tentu nasib bangsa kita. Tapi jujur dan ribu jujur kami katakan, para dalang-dalang bukan seperti dalang Kertokencana seperti dahulu kala yang dihargai. Sekarang bagikan hanya sekedar supir-supir di pelataran yang tiada lagi yang harga, dikendalikan oleh kepentingan, didesak oleh kepentingan. Sementara yang dimainkan tidak mau memberikan hidup, kendalikan 250 juta dari kepentingan tiap per kepala, terlepas itu tolabul ilmi, tolabul halal, sampai juga arti sebuah perkara kebaikan atau perkara yang disebut kerusakan. Tertata, diawasi, mengawasi apa biduk-biduk ini maunya. Bukan sekedar hanya memaksa dalang untuk mengganti tema-tema, tapi juga kalian-kalian yang sudah ada diberi kekuatan untuk mengerti keinginan 250 juta, walaupun sekedar balita yang kadang-kadang hanya menangis karena pampers yang belum diganti. Ibu bapak jangan sampai ribut membuat rojo atau ratu itu tenang di singgah sana kastil tempat tidurnya. Atau jangan meributkan itu dan ini, membawa perkara itu pulang ke rumah sementara raja ingin bersantai. Bukankah dia suci? Bukankah sifat fitrah belum punya dosa dan bersifatkan tamzis yang akalnya pun belum sempurna? Tapi raja tetap raja. Ingat, pemimpin itu tidak pernah salah. Kalaupun ada salahnya, kembalikan pasal pertama. Tidak merasa salah dan tidak salah karena fitrah suci dan tersucikan. Itu jelas. Ini kembalikan lagi perwakilan-perwakilan ini. Termasuk nanti kita akan membenahi dan juga bukan merebut, tapi mengatur seluruh yudikatif, legislatif, eksklusif, dan juga jurnalitis dan jurnalistik, serta tetap tidak melupakan moderator sebagai jurnal. Dan masalah logistik, kita harus tahu dulu komoditi yang akan kita simpan di logis itu, sehingga menjadi perbekalan layaknya seperti bak-bak di antara genangan yang sudah menggenang di antara daratan untuk menampung air sementara. Akan dijadikan air itu kembali netral ke tawar atau dikembalikan ke laut yang sejak dini terlihat laut itu sudah lebih tinggi dari daratan. Apakah akan dibenamkan seluruhnya? Teman-teman kalian yang mempunyai kepentingan. Toh balita, raja ratu kita juga sama. Perbedaan signifikan tinggal menunggu waktu. Tempat sudah jelas, bangsa sudah jelas, daratannya sudah jelas. Tapi yang lebih jelas lagi, ketika terlihatnya genderang itu, maka jelas di sini kita harus membutuhkan yang namanya jurnalis. Tapi sebagai moderator, jangan bunuh karakter jurnal, karena ini akan membawa positifnya hancurnya sebuah kemenangan bagi yang diumpankan untuk revolusi progresif, revolusioner simpatisan yang dari zaman dahulunya tidak diundang pun sudah membias-biaskan suasana. Dari zaman kerajaan, ingat tadi bicara Sultan Trenggono berbeda dengan Sultan Trunojoyo yang jelas sudah ada orang-orang dari bangsa-bangsa lainnya yang ikut membias-biaskan dan juga membuat peralihan, kerusakan, perombakan mentalnya dari Trunojoyo sehingga bekerja sama dengan sekutu untuk menghancurkan raja. Ini jelas walaupun dengan putra raja bekerja sama akan tetapi merusak tatanan negeri bangsa. Inilah dari gambaran itu sebagai gambaran di mana tempatnya diumpamakan
Kalau kita ingin mengembangkan daripada tujuan cita-cita leluhur Raja-Raja Sultan dan juga Republik Awal, kita harus menguasai yang namanya peradaban, termasuk bagaimana teknologi ini juga kita paham. 2/3 pun akan mengetahui dengan cepat. Tidak perlu kita berpayah membeli tiket dan pergi hengkang menggunakan kendaraan tepakan sayap besi pesawat. Kita memutar dari arahan satelit. Kemudian terlihat apa yang mau kita beritakan dan kita bisa melihat berita dari jarak jauh sekalipun. Terlepas itu Alaska, Kutub Utara Selatan, cukup kita gunakan alat-alat teknologi dengan perangkat yang ringan bagaikan chip controlling Baby King World dan Baby King World yang ada dalam legenda peristiwa dari lahirnya, 3G-nya, mengontrol waktu lahirnya sampai dalam kandungannya, sampai pun remaja bisa terlihat gambaran itu jelas penggunaan teknologi. Ini bukti nyata. Jangan merisak dari aturan, jangan merusak dari seluruh tatanan. Tapi bukan berarti tidak mau menambah kurun zaman yang membutuhkan memang arti kemajuan teknologi. Dan ini jelas sekali terpampang dalam suatu keterangan kita membutuhkan transformasi transmedia untuk membantu cara kerja memajukan bangsa. Ini terbukti dari kemajuan teknologi membantu kerja. Akan kita umumkan lagi secepatnya pasangan-pasangan timbangan yang jelas yang telah kita usul. Kita akan usung bersama. Tapi jangan lupa kendalikan 250 juta. Belajarlah dari hal yang terkecil. Sudah jelas teman, ikatan rumah tangga seranjang yang menghasilkan anak-anak, keluarga sedapur bagaikan orang tua yang saling mengopen dan teropen menghasilkan akhirnya keluarga sesumur dalam lingkungan air yang mengalir saling membutuhkan, jalur-jalurnya jelas dan sama menggunakan komposisi air itu. Ada keluarga satu atap dari lingkungan sampai tingkat daerah wilayah provinsi. Kalau sekarang keluarga atap negara, keluarga satu akidah pemahaman, dan keluarga sama-sama ciptaan Tuhan yang lebih lanjutnya tempat akan kami beritakan lagi. Dan juga di tempat lainnya juga ada pemberitaan lainnya. Dari Sutawijaya, salam kemenangan, Sapura Safir, Katulistiwa Nusantara, Indonesia.